Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi afdhalil adyan. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات والإحكام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب البرهان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإرفان. فقال تبارك الله وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu daripada rukun khutbah, khatib diperintahkan atau menjadi wajib daripada rukun khutbah untuk berwasiat kepada para jamaah tentang takwa Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang takwa Allah 198 ayat. Ada perintah untuk takwa Allah, ada arahan untuk takwa Allah, dan ada sifat-sifat kalau kita ingin tahu kita masuk ke dalam kelompok yang takwa Allah atau tidak. Sebab hanya kita yang lebih mengetahui diri kita. Justru itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, la tuzakku anfusakum innahu ya'lamu biman ittaqa. Jangan anda mengangkat-ngangkat dirimu manusia yang paling suci, paling bertakwa. Itu di Quran. Karena Allah lebih mengetahui siapa di antara kalian yang derajat nilai ketakwaannya yang paling baik. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tentang hasil daripada kalau kita masuk kepada golongan hamba Allah yang takwa Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Kembalinya seorang hamba Allah, kembalinya para manusia dalam pengembalian dengan mendapatkan jalan yang baik, dianggap oleh Allah sebagai orang baik. Wal aqibatu lil muttaqin, adalah mereka yang muttaqin, yang dalam kehidupannya di dunia mereka masuk kepada hamba Allah yang muttaqin. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya, di ujung doanya yang Allah Ta'ala mengatakan waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang menjadi pelopor, pemimpin daripada orang-orang yang muttaqi. Nah, mari kita lihat, apa kita masuk dalam koridor muttaqin atau tidak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di antara karakter daripada muttaqin, sifat daripada muttaqin. Di dalam Al-Quran sebelum Allah Ta'ala berbicara tentang salat, sebelum Allah Ta'ala berbicara tentang zakat, sesudah surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak perlu kalian ragu, karena hamba Allah yang mulia. Keraguan adalah bakteri yang paling berbahaya yang akan merusakkan iman kita, yang akan menggeroti iman kita. Ragu. Dan banyak ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan supaya kita jangan ragu dalam kehidupan tentang keimanan kita kepada Allah. Allah Ta'ala menyatakan hudan lil muttaqin,
pasti Quran ini akan menjadi petunjuk, penyuluh, jalan keselamatan, way of life, Al-Quran. Tapi hanya untuk kepada mereka yang muttaqin. Di ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan tentang bagaimana peranan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Artinya kalau kita tidak masuk kepada kelompok yang beriman dan muttaqin, Allah Ta'ala menyatakan Quran ini akan tidak bermakna apa-apa melainkan membawa kesengsaraan bagi mereka, kerugian. Allah Ta'ala menyatakan hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Yang pertama Allah Ta'ala menyatakan yu'minuna bil ghaib. Nah ini yang banyak dalam kehidupan kita. Kita yakin tentang keghaiban Allah, kita yakin tentang pertolongan Allah, tapi kita masih meminta pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang lain yang kita anggap dia mengetahui masalah yang gaib ke depan. Berapa banyak di antara kita mau buka toko, datang kepada orang yang kita anggap orang pintar, hari apa paling baik, mau mengawinkan anak demikian juga, memulai sesuatu demikian juga. Tadahkan tangan kepada Allah, mintakanlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Ta'ala arahkan kepada kita, karena semua hari itu baik, terkecuali adalah hari yang sangat terbaik, yang terbaik, Yaumul Jum'ah. Mau nikahkan anak, inginkan keberkahan yang banyak, Lailatul Jum'ah atau hari Jum'ah. Mau memulai satu usaha, niat mengharapkan keridhaan dari Allah Ta'ala, mulailah pada hari Jum'ah, tapi jangan tinggalkan salat Jum'ah. Sudah ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Justru itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaika bitaqwallah fa innaha jima'un kull khair. Kompakan ketaatan kepada Allah, taqwallah. Hamba Allah yang taqwallah itu diistilahkan Allah dalam Al-Quran dengan manusia-manusia yang muttaqin. Yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Kita tahu ada malaikat, kita tahu ada jin di lingkungan kita, dan kita tahu ada jannah, kita tahu ada nanti adab dari Allah Ta'ala yang merupakan neraka jahannam, naudzubillah. Kita belum pernah lihat, dan kita tidak akan pernah melihat sampai nanti ketika kita telah melewati kematian. Justru itu hamba Allah yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengingatkan, alaika bil yaqin walau amalaka taqsir. Kompakan keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinanmu kepada Allah, sekalipun amalmu sedikit, jangan ragu. Jadi ingin menjadi hamba Allah yang muttaqin, Allah Ta'ala menyatakan yang pertama yu'minuna bil ghaib. Lalu sesudah itu Allah Ta'ala menyatakan wa yuqimuna shalah. Baru datang perintah salat dan perintah zakat. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala ingatkan, wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jannah yang lebih luas dari langit dan bumi. Memang kita enggak pernah lihat, kita enggak pernah tahu, tapi Al-Quran memberitahu. Dan tidak selalu itu apa yang kita tidak bisa lihat, kita tidak percaya. Itu termasuk salah satu yang gaib. Kita harus beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menyatakan jannah yang lebih luas dari langit dan bumi hanya untuk dijanjikan untuk orang-orang yang muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Hanya dijanjikan kepada orang yang muttaqin. Kita masuk kubur, salah satu dari dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah atau khufra min khufratin niran. Dia bisa menjadi taman daripada taman surga, atau dia menjadi lubang daripada api neraka. Tapi saya yang sudah meninggal tidak pernah balik,
sehingga tidak bisa menceritakan kepada kita. Tapi Allah menceritakan dalam Al-Quran apa yang akan terjadi ketika kita meninggal dunia, sebelum kita sampai ke yaumul akhir, untuk Allah pertontonkan neraka dan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan uiddat lil muttaqin. Siapa mereka ini? Di antaranya Allah taala menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifat yang muttaqin, Allah taala ingatkan tangan kita itu terbuka, gampang mengeluarkan sedekah, gampang berinfak. Infak dan sedekah itu sama. Kalau kita berinfak, kita melakukan sedekah. Kalau kita bersedekah, itu kita telah menginfakkan sesuatu. Fisarrai wa dharra. Apa dia dalam keleluasaan atau pas-pasan? Dan hamba Allah yang mulia, Allah Ta'ala ingatkan ini dalam Al-Quran. Sebab terkadang ketika kita menghitung-hitung untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, habis uangnya. Apa tidak ada kesempatan untuk bersedekah? Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyatakan ala kulli muslimin sadaqah. Di hadis yang lain isinya yang sama, tapi kalimat yang berbeda. Wa likulli muslimin sadaqah. Artinya tiap-tiap orang muslim itu punya kewajiban untuk bersedekah. Maka sahabat-sahabat yang ekonominya sangat-sangat minim, mereka penerima sedekah, bukan pemberian sedekah, penerima sedekah. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa in kan lam yastati, dan kalau dia tidak mampu, tidak sanggup untuk bersedekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, engkau berbuat baik dengan tanganmu, dengan lisanmu kepada sesama saudaramu untuk membantu kepada mereka. Fa innaha sadaqah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kama yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk Anda telah bersedekah. Justru itu hamba Allah yang mulia, tidak ada pintu yang tertutup untuk kita bisa berbuat baik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan termasuk sedekah. Nah, itu kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Jangan melihat kepada saudara kita, lihat kepada diri kita. Apa saya masuk dalam koridor ini atau tidak? Saya masuk dalam kelompok ini atau tidak? Ini dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan wal qadhiminal ghaidh. Dia mampu untuk menahan marah. Marah boleh, tapi selama di dalam jalur yang masih diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab biasanya kita melampiaskan kemarahan kita kepada hamba-hamba Allah yang lebih rendah dari kita. Rendah dalam ekonominya, rendah dalam kedudukannya, pegawainya, pembantunya. Mana pernah ada pegawai yang membentak kepada atasannya? Tak pernah ada. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam sekali waktu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu Nabi Musa alaihissalam kalau dia menginginkan sesuatu, dia berdialog langsung dengan Allah Ta'ala, satu-satunya Nabi. Ya Rabbi, man a'adzu ilaik, wahai Tuhanku, yang bagaimana, yang mana di antara pengikutku, di antara hamba-hamba Allah yang beriman kepadamu, yang engkau melihat, memandang kepadanya dengan derajat yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa ini dalam hadis qudsi, idza qadar afa. Jawaban yang pendek tapi mempunyai makna yang luar biasa. Ketika dia sanggup untuk menumpahkan kemarahannya. Sebab hamba Allah yang mulia, terkadang ada kemarahan yang berakhir dengan membalimi saudaranya, menyiksa saudaranya, melukai saudaranya, ada sampai membunuh saudaranya.
Dan sangat banyak kejadian dalam kehidupan kita yang dianiaya oleh hamba Allah yang tertentu, dianiaya oleh tangan penguasa, dianiaya hartanya, lisannya, badannya, kedudukannya, kemuliaannya. Maka Allah Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, ketika anda sanggup untuk menumpahkan kemarahanmu, sanggup untuk menjadikan dia seorang hamba Allah yang terzalimi, tapi anda tahan dan kemudian anda maafkan dia. Wal 'afina 'anil nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu gampangnya seorang itu marah karena ada keangkuhan dalam dirinya, ada rasa ujub di dalam posisinya. Karena mereka itu sangat gampang untuk menumpahkan kemarahan kepada bawahannya. Dan Allah Ta'ala ingatkan, salah satu daripada sifat yang muttaqin, wal qadhimin al ghaid, dia berhati-hati, mudah menahan marahnya daripada mudah untuk menumpahkan kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia maafkan saudaranya. Hamba Allah yang mulia, ketika kita marah dan tidak mau memaafkan saudara kita, apa yang terjadi? Kemarahan itu dia bertengger di dalam hati, dan kalau sudah bertengger dalam hati akan menjadi dendam. Dan ini paling berbahaya, karena ketika kita ingat, bisa makan kita terganggu, tidur kita terganggu, pikiran kita aja terganggu. Tapi ketika dia maafkan, selesai, maka selesai kemarahannya. Dan apakah kalau kita memaafkan seseorang, apa yang kita dapatkan? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan saudaramu dan hilangkan noda-noda marah, noda-noda dendam dari dalam dirimu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kalian menginginkan pengampunan dari Allah Ta'ala? Berarti ketika kita memaafkan seseorang, Allah Ta'ala menurunkan pengampunan dosa-dosa kita. Siapa yang tidak berdosa dalam kehidupan manusia? Siapa yang tidak pernah keliru? Siapa yang tidak pernah salah? Tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, semua hamba-hamba Allah, kullukum khata'in, semua kalian itu punya salah. Justru itu kita disuruh beristighfar, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Tapi ketika kita memaafkan seseorang, maka Allah Ta'ala menurunkan maghfirah dalam kehidupan kita, bukan sekali, bukan dua kali. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Hamba Allah yang mulia, ma'asyaril muslimin rahimakumullah, itu diantara sifat daripada muttaqin. Ada sifat yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, bahwa ketakwaan kepada Allah adalah bagian daripada ketakwaan kita. Keadilan bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. I'dilu fahuwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena keadilan itu adalah bagian daripada manusia yang muttaqin. Artinya dengan kalimat yang lain, kalau kita tidak berbuat adil dalam segala-galanya, dalam segala hal, sama dengan kita menghancurkan, merusakkan, merobek ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Hamba Allah yang mulia, kalau kita berbicara takwa bukan nanti di yaumil akhir, dalam kehidupan kita aja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dalam kehidupan dunia. Mereka yang menjalani kehidupan dengan ketaatan kepada Allah, menjadi hamba Allah yang muttaqin, selalu Allah memberikan jalan keluar daripada segala kesulitan-kesulitan hidup di dunia.
Di mana hamba Allah yang pernah dalam kehidupan dunia ini enggak pernah menghadapi kesulitan? Presiden aja menghadapi kesulitan-kesulitan. Pejabat menghadapi kesulitan-kesulitan. Allah memberikan jalan keluar. Menghadapi kesulitan, bentuk apa aja, adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah sehingga menjadi hamba Allah yang muttaqi. Dan Allah Ta'ala memberikan rezeki tanpa dia sangka. Itu hanya kepada orang-orang yang muttaqi. Di ayat yang lain Allah Ta'ala beritahu lebih luas lagi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mereka yang kelompok muttaqin, semua usaha mereka, kehidupan mereka, segala-galanya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Itu di dunia. Di yaumil akhir Allah Ta'ala menyatakan u'iddat lil muttaqin, jannah itu hanya untuk orang-orang yang muttaqin. Hamba Allah yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang keadilan, i'dilu, itu perintah dari Allah Ta'ala. Kalau kita seorang hamba Allah yang ingin menjadi manusia yang muttaqin, Allah Ta'ala menyatakan i'dilu wa huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah, karena keadilan itu merupakan kembarannya daripada takwa Allah. Artinya kalau kita merusakkan keadilan, hancur ketakwaan kita. Dan berapa banyak hamba Allah yang mulia, Masya Allah, mereka-mereka yang Allah amanahkan sebagai pemangku hukum, yang Allah Ta'ala amanatkan kepada mereka, ada mempunyai kekuasaan, yang terkadang hukum merupakan apa yang ada di dalam otaknya. Hak hukum merupakan apa yang dia inginkan. Maka Allah Ta'ala ingatkan, jangan kita berpikir dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita, dengan amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai pemutus, saya bisa aja berbuat semau-maunya. Karena ada faktor keuntungan, ada faktor materi, ada faktor jabatan. Allah Ta'ala ingatkan, la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimin. Jangan kalian menyangka bahwa Allah Ta'ala itu lalai, tidak mengetahui perbuatan ketidakadilan kalian, kezaliman kalian, kesewenang-wenangnya kalian. Allah Ta'ala ingatkan, innama yu'akhiruhum liyawma tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, terkadang manusia begini Allah Ta'ala panjangkan umurnya, berikan kesempatan kepadanya, sampai tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan, sampai tiba-tiba mata mereka terbelalak. Dan Allah mempunyai bermacam-macam cara untuk membelalakkan mata mereka karena kezaliman dan ketidakadilan yang dia praktekkan dalam masyarakat. Hamba Allah yang mulia, justru itu perbanyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Ta'ala jadikan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Waj'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya sekadar muttaqin, tapi kita menjadi pelopor bagi orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayna wa liwalidaykum fa innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimun nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah ya ulil albab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup daripada khutbah ini,
Jangan kita lupa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setidak-tidaknya kita mungkin sekarang ini nggak bisa berbuat apa-apa, tapi jangan kita bayangkan bahwa itu urusan mereka. Nanti di yaumul akhir saya terlepas karena saya jauh. Bukan hal mustahil. Mereka itu dizalimi di depan mata kita. Kita bisa lihat dengan medsos apa yang terjadi di daerah yang lain. Kita bisa lihat sangat jelas. Setidak-tidaknya tadahkan tangan kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan, keselamatan, rezeki bagi mereka. Bayangkan hamba Allah yang mulia, Zionis adalah satu organisasi yang paling biadab. Perempuan yang hamil dia tidak segan-segan untuk membunuh, anak kecil dibunuh. Ada yang digorok, ada yang dilindas dengan tank mereka. Dan itu sudah sangat jelas. Kenapa mereka terlalu berani yang demikian? Karena sayang para muslimin negara-negara Arab yang ada di lingkungan mereka berdiam diri, seakan-akan setuju apa yang jadi. Keberanian Zionis makin menjadi. Setidak-tidaknya walaupun kita sendirian, tadahkan tangan kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Namun hamba Allah yang mulia, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa ketakwaan mereka. Walaupun mencari air yang susah, tapi mereka tidak pernah gentar melarikan diri daripada peperangan atau mundur daripada medan peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, saat ini muslimin akan diadu domba, dan banyak pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat tidak enak, apalagi menciptakan fitnah, menuduh mereka tentang keturunan. Hamba Allah yang mulia, kalau kita berbicara tentang keturunan, hanya diri kita yang lebih mengetahui saya keturunan dari mana. Kita nggak mungkin tahu orang yang lain keturunan dari mana. Kalau ada yang menyatakan keturunan Nabi memang masih ada. Kalau umpama mereka bohong, itu antara mereka dengan Allah Ta'ala. Karena nanti di akhir zaman akan turun seorang hamba Allah, dan itu dalam hadis yang muttafaq alaih, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dari keturunanku, wajahnya, modelnya hampir sama denganku. Itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas. Berarti keturunan Rasulullah masih ada. Kalau ada yang mengkomentar dengan tuduhan fitnah, melemparkan fitnah, jangan kita libatkan diri kita, karena ini hanya merupakan fitnah yang disebarkan untuk supaya terjadi pertarungan antara muslimin dan muslimin. Wa'lamu anna Allah amarakum amran 'azima bada'a fihi bi nafsi ta'lima faqala jalla jalaluhu 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu ya Rabb. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza fa innaka khairun nasirin. Allahumma ihfadhhum warzuqhum wansurhum fa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'izz al-ahl al-Palestin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarat wal musyrikin. Amin ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة